Audio Jungle. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aplikasi penerapan program linear. Nah, seperti pertemuan pertama, kakak sampaikan bahwa program linear ini adalah aplikasi penerapan di kehidupan nyata dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Jadi hari ini kita akan bahas materi tersebut. Ikuti terus ya. Audio Jungle. Oke, sekarang kakak akan mengulas kembali apa itu program linear. Program linear adalah bentuk penerapan dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel pada masalah yang disajikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, program linear ini adalah salah satu materi matematika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana caranya menyelesaikan masalah dari program linear. Oke, yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah menentukan variabel X dan Y. Nah, untuk menentukan variabel X dan Y ini sudah kita bahas pada materi pemodelan matematika di pertemuan kedua. Kemudian langkah yang kedua itu adalah menentukan model matematika. Jadi setelah kita menentukan variabel X dan Y, kita buat model matematika dari masalahnya. Nah, model matematikanya ini adalah sistem ketidaksamaan linear dua variabelnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menggambar daerah penyelesaian. Setelah kita menentukan model, tentu kita perlu menggambar daerah penyelesaian untuk menentukan penyelesaiannya. Nah, menggambar daerah penyelesaian ini juga sudah kita bahas pada pertemuan ketiga. Adik-adik boleh cek ya videonya. Setelah menentukan daerah penyelesaian pada grafik, yang harus kita lakukan berikutnya adalah menentukan titik pojok. Jadi setelah ada daerah penyelesaian, barulah kita tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian untuk menentukan nih yang mana yang menjadi penyelesaiannya. Oke, untuk titik pojok juga sudah kita bahas, adik-adik bisa cek ya video sebelumnya. Nah, dan langkah yang terakhir ini adalah menentukan nilai maksimum dan minimum. Jadi pada program linear, intinya itu yang selalu ditanya adalah bagaimana caranya memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi. Nah, langkah terakhir ini, menentukan nilai maksimum dan minimum, biasanya yang ditanya itu adalah bagaimana cara menentukan harga, keuntungan atau kerugian, dan lain halnya. Oke, sekarang kakak akan ulas kembali satu contoh bagaimana caranya menyelesaikan sistem ketidaksamaan linear dua variabel yang berada pada program linear. Ikutin terus ya. Audio Jungle. Nah, berikut soal untuk contoh soalnya. Soalnya adalah seorang pedagang khusus menjual produk A dan produk B. Produk A dibeli seharga Rp2.000 per unit, dijual dengan laba Rp800. Produk B dibeli seharga Rp4.000 per unit, dijual dengan laba Rp600. Jika ia mempunyai modal Rp1.600.000 dan gudangnya mampu menampung paling banyak 500 unit, maka keuntungan terbesar diperoleh bila Oke, nah sekarang sebelum kita menentukan daerah penyelesaiannya, kita tentukan dulu hal-hal yang diketahui pada soal. Oke, di soal tadi dikatakan bahwa produk A itu dibeli dengan harga Rp2.000, produk B dibeli dengan harga Rp4.000. Nah, masing-masing laba untuk produk A dan produk B itu adalah Rp800 dan Rp600. Oke, modal yang dikeluarkan oleh seorang pedagang tadi adalah Rp1.600.000 dan daya tampung yang dimiliki oleh gudang pedagang tersebut adalah 500 unit. Nah, yang ditanya adalah keuntungan terbesar diperoleh bila ia membeli. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa soalnya menanyakan kombinasi antara banyak produk A dan produk B. Nah,
karena dia menanyakan kombinasi antara produk A dan produk B, jadi kita misalkan produk A-nya dengan variabel X dan produk B-nya dengan variabel Y. Oke. Oke, sudah kita misalkan produk A-nya dengan X dan produk B-nya dengan Y. Sekarang kita masukkan hal-hal yang diketahui ke dalam tabel. Oke, harga beli. Yang pertama untuk produk A. Produk A itu harga belinya adalah 2.000. Karena dia variabelnya X, maka kita berikan X di sini. Kemudian produk B. Produk B itu harga belinya 4.000. Karena dia variabelnya Y, maka kita berikan variabel Y. Nah, harga beli itu sama saja dengan modal, maka batasannya adalah modal yang dikeluarkan. Modal yang dikeluarkan itu adalah 1.600.000. Oke, daya tampung. Daya tampung diketahui bahwa batasannya ada 500, tapi tidak dikatakan untuk produk A berapa daya tampungnya, yang B berapa daya tampungnya. Maka kita buat saja untuk produk A itu X dan produk B itu Y. Dan batasannya tadi 500. Oke, sekarang kita udah bisa nih buat sistem pertidaksamaan liniernya. Oke. Oke, kita akan buat sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau yang sering dikatakan dengan model matematika. Oke, yang pertama itu punya yang ini. Berarti 2.000x ditambah 4.000y. Oke, tandanya ini adalah kurang dari sama dengan. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa modalnya yang dikeluarkan tuh paling banyak 1.600.000. Berarti dia tidak mungkin mengeluarkan modal lebih dari 1.600.000. Makanya kita buat kurang dari atau sama dengan 1.600.000. Oke. Yang kedua itu adalah yang ini. X ditambah Y. Tandanya juga kurang dari sama dengan 500. Kenapa dia kurang dari sama dengan? Karena daya tampung gudangnya maksimal hanya 500. Tidak bisa lebih. Makanya kita buat kurang dari atau sama dengan. Kemudian yang seperti kakak jelaskan minggu lalu, yang ketiga itu adalah ada syaratnya, X harus lebih dari sama dengan 0. Dan yang keempat itu adalah Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena program linear itu yang ditanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin bernilai negatif, pasti dia bernilai positif. Makanya dibuat syarat X-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Setelah kita menentukan model matematika, sebelum kita menentukan daerah penyelesaian, kita tentukan lagi yang namanya fungsi objektif. Oke, karena yang ditanya adalah keuntungan terbesar. Karena dia keuntungan terbesar, berarti yang ditanya adalah maksimumnya. Oke, nilai maksimum. Oke, karena yang ditanya nilai maksimum, sekarang kita tentukan nih berapa fungsinya atau berapa fx-nya. Oke, di soal dikatakan laba, karena dia keuntungan, kata kuncinya itu adalah keuntungan. Berarti yang menjadi fungsi objektifnya itu adalah labanya. Nih, berarti yang ini kita lihat sebagai fungsi objektif. Berapa dikatakan pada soal? Ada 800 untuk A, berarti 800x dan 600 untuk B, berarti ditambah 600y. Oke, setelah kita menentukan fungsi objektif, sekarang kita akan menggambar daerah penyelesaiannya. Oke, sekarang kita akan gambar kedua sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini ke dalam grafik ya. Oke, untuk menggambarnya kita perlukan dua buah garis pembatas. Makanya kita buat dulu kedua sistem pertidaksamaan linear ini
menjadi persamaan linear dengan cara kita misalkan dengan tanda sama dengan ya. Yang ini kakak sederhanakan, sama-sama ruas kanan dan ruas kirinya kakak bagi dengan 2000. Berarti ini jadi X ditambah 4000 dibagi 2000 itu 2 ya, 2Y. Oke, ini langsung kakak ganti jadi tanda sama dengan. Sama dengan 1600 dibagi 2000 itu hasilnya 800. Oke, udah yang ini kita misalkan dengan titik 0,0. Jika X-nya sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 800. Oke, Y-nya sama dengan 800 bagi 2 itu hasilnya 400 ya. Berarti titiknya yang ini adalah 0,400. Oke, sekarang yang Y. Jika Y-nya sama dengan 0, berarti tinggal X-nya kan? Berarti X sama dengan 800. Maka titiknya adalah 800,0. Oke, kita udah punya 2 titik untuk yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini juga sama, kita misalkan dengan sama dengan 0. Berarti X tambah Y sama dengan 500. Oke, kita substitusikan. X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan, ini 0 ya. Berarti Y-nya langsung aja sama dengan 500. Berarti titiknya 0,500. Oke, Y-nya sama dengan 0 sekarang. Berarti karena ini langsung 0, berarti langsung aja X-nya sama dengan 500. Berarti ini titiknya 500,0. Oke, kita udah punya nih 4 buah titik potong. Berarti kita bisa menggambar 2 buah garis batas. Oke, kita hubungkan ya yang di sini. Yang pertama itu titiknya 0,400 yang ini berarti ya. Dan titik 800,0 yang ini. Oke, kita hubungkan. Oke. Kemudian titik yang ini 0,500 dan 500,0. Nah, setelah kita buat 2 buah garis batasnya, sekarang kita tentukan daerah arsirannya. Oke, untuk yang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel yang pertama dulu. Ini kakak gunakan 0,0 ya. Kita substitusikan 0,0 ke sini. 2000 kali 0 itu 0. 4000 kali 0 itu juga 0. 0 tambah 0 itu 0. 0 kurang dari sama dengan 1.600. Benar ya? Berarti arsirannya itu mengarah ke titik 0,0. Yang mana yang garisnya yang ini tadi ya? Oke, sekarang yang X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Masih sama, kakak substitusikan titik 0,0. 0 ditambah 0 itu 0. Kurang dari sama dengan 500. 0 benar ya, kurang dari sama dengan 500. Berarti yang ini juga mengarsirnya mendekati titik 0,0. Oke, daerah penyelesaiannya yang terarsir lebih dari 1 kali. Berarti yang ini. Oke, sekarang kita tentukan nih titik pojoknya yang mana aja. Yang ini ya, yang pertama ini titik A, karena dia berada di daerah penyelesaian. Berarti titiknya 0,400. Kemudian ini titik B, nanti kita cari koordinatnya. Dan yang terakhir titik yang ini titik C, titiknya 500,0. Oke, sekarang kita cari koordinat untuk titik B. Karena B itu adalah perpotongan dari 2 buah garis pembatas tadi,
sekarang kita eliminasi karena dia merupakan perpotongan ya. Di sini kakak pakai yang X tambah 2Y sama dengan 800. Kenapa pakai sama dengan Kak? Kenapa nggak pakai kurang dari sama dengan? Karena kakak misalkan menjadi persamaan agar lebih mudah mengeliminasinya. Kak buat di sini X tambah 2Y sama dengan 800. Kemudian yang ini X tambah Y sama dengan 500. Oke, di sini langsung bisa kita eliminasi ya. Yang kita eliminasi adalah variabel X-nya terlebih dahulu. X kurang X, ini hasilnya adalah 0. Oke, 2Y dikurang Y itu hasilnya Y sama dengan 800 dikurang 500 itu 300. Oke, setelah kita dapatkan Y-nya sama dengan 300, sekarang kita substitusikan untuk mendapatkan nilai X-nya. Kakak substitusikan ke persamaan yang X tambah Y sama dengan 500 supaya lebih sederhana. Berarti X ditambah Y-nya kan 300 sama dengan 500. Berarti X sama dengan 500 dikurang 300. X-nya sama dengan 200. Oke, kita perolehlah koordinat untuk titik B. Koordinatnya adalah 200, 300. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai maksimum yang ditanyakan pada soal ya. Oke, sekarang kita akan menentukan nilai maksimumnya terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita punya titik pojok. Nah, titik pojok ini akan kita masukkan nilai X dan Y-nya ke dalam fungsi objektif tadi ya. Oke, kakak buat dulu yang pertama A itu 0,400. Berarti 800 dikali 0 ditambah 600 dikali 400. Berarti hasilnya adalah 240.000 ya. Oke, yang ketiga itu adalah yang kedua itu adalah titik B 200,300. Berarti yang ini 800 dikali 200 ditambah yang ini 600 dikali 300. Nah, hasilnya itu adalah 340.000. Oke, yang ketiga lagi. Yang ketiga itu titiknya ada 500,0. Berarti kita masukin 800 kali 500 ditambah 600 kali 0. Berarti hasilnya adalah 400.000. Nah, karena tadi yang dicari adalah keuntungan terbesar atau nilai maksimumnya, berarti kita lihat dari ketiga titik tadi mana yang paling besar. Dan yang paling besar itu adalah yang ini kan, yang keuntungannya 400.000. Nah, dia tanya tadi berapa nih kombinasinya produk A sama produk B. Sekarang kita lihat dari titiknya kan, titiknya X-nya 500 dan Y-nya 0. Jadi, kakak buat di sini ya. Jadi, keuntungan terbesar diperoleh jika membeli 500, X-nya 500 ya tadi, 500 unit produk A dan 0 unit produk B. Oke, itulah tadi pembahasan contoh dari program linier. Nah, sampai sini dulu ya materi hari ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.